Hello everybody, di video hari ini aku mau nge-review film yang tayang di Netflix tanggal 28 September lalu. Film ini berjudul Blonde, yang merupakan film biografi fiksi dari artis ternama Hollywood Marilyn Monroe. Berdasarkan novel tahun 2000 dengan judul yang sama, karya Joyce Carol Oates. Namun, Joyce mengklaim bahwa novelnya adalah karya fiksi yang sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai biografi. Ia hanya menulis potret dan persepsinya tentang Marilyn Monroe, mega bintang yang sensasional dan kolaboratif, di mana semua orang tahu bahwa Norma Jean alias Marilyn Monroe memiliki masa kecil yang kelam. Hanya untuk menjadi artis yang populer, dia harus dieksploitasi sebagai simbol seks di Hollywood. Blonde sendiri dibintangi oleh Ana de Armas sebagai Marilyn Monroe dengan akting yang luar biasa. Seperti biasa, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik dari dunia perfilman. Dan selamat datang di review. Blonde menceritakan kehidupan Marilyn Monroe, seorang mega bintang Hollywood papan atas yang memiliki masa lalu suram, yang dimana Marilyn Monroe memiliki nama asli Norma Jean, yang sedari kecil gak tahu siapa ayahnya, dan ibunya yang memiliki penyakit mental yang selalu memukul dan menyiksanya. Sampai suatu ketika ia menjadi seorang artis Hollywood, namun Monroe hanya dijadikan sebagai objek semata dan simbol seksual pada zaman itu. Film ini sangat suram, dramatis, depresif, dan eksplisit. Awalnya aku pikir ini bakal jadi film biografi yang ceria, akan banyak musik-musik yang fun dan penuh warna. Ternyata enggak sama sekali. Sejak babak pertama dimulai, mengisahkan tentang seorang wanita dengan rentetan kesedihan dan kepedihan yang terus meningkat. Memiliki tema yang sangat suram dari awal hingga akhir, seakan mengeksploitasi kesengsaraan dan penderitaan Monroe sebagai wanita yang dipandang sebagai objek di industri hiburan. Kita nggak akan ngelihat satu momen di mana Monroe terlihat menikmati kesuksesan atau sedikit kebahagiaan. Full semuanya tentang depresi, kecewa, dan delusi. Dengan alurnya yang maju mundur, menceritakan tentang jahatnya dunia industri perfilman dan sulitnya menjadi seorang bintang. Visual dan sinematografi yang menurut aku keren, sangat artistik dan dieksekusi sempurna. Beberapa scene ada yang hitam putih, beberapa juga warna-warni. Meski dengan visual yang artistik, plot jalan cerita Blonde nggak memiliki cerita yang jelas, nggak ada maksudnya. Kita emang disuguhkan dengan semua kronologi dan event-event kelam yang ada di hidup Monroe, tapi nggak dijelasin secara ngedetail gitu. Akting Ana de Armas sungguh luar biasa di film ini dan tampil sangat berani, sangat menghayati dalam memerankan karakter Norma Jean alias Marilyn Monroe. Akting yang sangat natural sampai-sampai bisa membawa penontonnya merasakan kesal dan pilu, sama seperti yang dirasakan oleh Norma Jean. Dengan durasi film 2 jam lebih, Blonde sangat-sangat membosankan banget karena naskah cerita yang kosong dan plotnya nggak jelas mau dibawa kemana. Kita juga nggak akan mendapatkan informasi apapun dari film biografi ini. Ya cuma untuk hiburan semata aja emang. Dan kita juga tidak dibuat memahami Monroe secara pribadi, karena masih diperlakukan sebagai objek di film ini. Pada akhirnya, Blonde bukanlah film biografi yang informatif maupun memberikan pencerahan sama sekali. Dan film ini gak family friendly banget ya, dan gak cocok ditonton bareng keluarga. Udah nonton sendiri aja, karena banyak adegan vulgar dan erotis di film ini. So itu dia review Blonde, film biografi fiksi Marilyn Monroe yang mengangkat kisah artis papan atas yang memiliki masa lalu suram dan kelam. Aku pamit undur diri dulu, dan jangan lupa like jika kamu suka dengan konten ini. Sampai bertemu di segmen review berikutnya. Ciao. Marilyn Monroe only exists on the screen.